karyawan PT Luxindo Raya mengaku kecewa atas sikap manajer perusahaan tersebut yang berperilaku semena-mena. Hal tersebut dikarenakan perampasan kartu ATM yang dilakukan oleh sang manajer. AP dan LS selaku korban perampasan tersebut menuntut manajer perusahaan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Diduga aksi perampasan tersebut dilakukan manajer PT Luxindo Raya cabang Cirebon untuk mencari keuntungan pribadi. Padahal menurut pengakuan kedua korban, pihaknya sudah mengundurkan diri dari perusahaan tersebut bulan Juni 2016 lalu. Namun hingga saat ini nama yang bersangkutan belum dicoret dan masih aktif sebagai karyawan PT Luxindo Raya cabang Cirebon. Perampasan tersebut diduga juga karena pihak perusahaan tidak mau mengeluarkan dana deposit yang menjadi hak karyawan selama bekerja di PT tersebut. Kasusnya tentang pengambilan ATM secara paksa sama manajer. Namanya siapa manajernya? Pak Bambang. Bisa dijelaskan kronologisnya terkait perampasan ATM tersebut? Awalnya ke kantor itu buat mencairkan deposit, terus tiba-tiba ATM-nya diminta, ya, katanya awalnya nanya ATM-nya masih dipakai apa enggak. Saya jawab masih kan. Terus kalau di tempat kerja baru pakai ATM apa gajinya, masih pakai SIM apa yang lain, beda sih ATM-nya ATM BNI gajinya kata saya. Terus kalau ATM SIM niaganya nggak dipakai berarti saya ambil aja saya ambil aja kata saya. Buat apa kan saya bikin ATM uang sendiri dan gitu, ini atas nama saya, ini hak saya. Terus kata dianya bilang berapa sih yang mau bikin ATM, nanti saya ganti katanya gitu. Bukan masalah berapa bikin ATM-nya, emang isinya juga nggak seberapa sih, tapi ini hak saya atas nama saya kata saya kan gitu. Terus saya bilang ATM-nya juga nggak dibawa, terus mana lihat ininya aja orang dibawa juga kan gitu. Terus pas ini langsung diminta terus berapa nomor PIN-nya, terus saya kasih nomor PIN-nya. Terus kalau dia bilangnya gini, kalau misalnya nomor PIN ini salah, kamu awas aja jangan macam-macam sama saya gitu. Kalau PIN-nya salah, terus bener kok kata saya kan gitu, bener, awas aja jangan macam-macam gitu. Terus udah. Berarti ada pengancaman? Ya, ada pengancaman. Kemudian pada saat kamu bilang tidak bawa ATM, apakah ada penggeledahan dari manajer tersebut? Cuman diliatin aja sih di dompetnya tuh diliatin. Terus ya udah sayanya ya langsung dikasih sama sayanya. Ya. Kemudian alasan dari manajer tersebut kenapa? Apakah kamu resign dari perusahaan itu? Atau apa yang menjadi dasar ATM itu diminta oleh si manajer tersebut? Katanya karena udah resign jadi ATM-nya dikembaliin, bilangnya sih gitu. Terus saya bilang kan saya bayar di sini, ini atas nama saya gitu. Kalau misalnya ATM-nya dikembalikan berarti bukan atas nama saya, ini kan ATM kan milik saya, hak saya gitu. Nah itu tepatnya kapan pas pengambilan ATM tersebut? Pada pagi pas pengajuan deposit aja. Harinya hari Rabu tanggal lupa. Iya, harinya hari Rabu. Kemudian bisa dijelaskan kenapa kamu resign dari perusahaan tersebut? Resignnya karena udah nggak betah aja sistem kerjanya, terus nggak sesuai aja lah, nggak serk aja sama ininya, jadi milih resign. Berapa jam kerja sih kamu selama kerja di situ seharinya? Dari pagi sampai jam 11 malam. Dari pagi jam berapa? Dari paginya sekitar jam 8. Jatah libur harusnya 1 bulan itu 4 kali, tapi cuma dikasih libur maksimalnya 2 kali, 2 hari. Nah, bisa jelasin kamu resign itu sejak kapan? Sejak bulan Mei sekitar tanggal 9, nggak tahu tanggal berapa, masih awal bulan.
Tadi kalau dihitung sampai dengan hari ini sudah berapa bulan kamu resign? Juli, Agustus, September, 5 bulan. Kemudian hak apa yang kamu dapat ketika kamu resign dari perusahaan tersebut? Nggak dapat apa-apa. Nah, terkait masalah deposit yang ada di rekening kamu, Belum gini, nggak tahu, belum ada kabar. nah terkait masalah deposit yang ada di rekening kamu, sebenarnya apa itu yang dijanjikan perusahaan dengan adanya deposit itu? Karena kan itu adalah hak daripada upah kamu sendiri. Berapa persen dan berapa besar uang deposit yang sekarang masih tersisa di ATM kamu? Kalau pengambilan per bulan 10% dari gaji. Tapi kalau total semua deposit sampai saya resign ini nggak tahu sih jumlahnya berapa. Cuman yang pasti katanya pencairan tunggu sampai 4 bulan ke depan. Sampai detik ini kamu resign sudah hampir 4 bulan, apa sudah ada kabar terkait pencairan dana tersebut? Belum ada. Ada perampasan ATM. Nah, kalau kamu sendiri gimana terkait masalah ATM itu? Kalau saya mah awalnya nih ya, yang pertama itu waktu itu Pak Anwar dulu supervisor saya kan gajiannya kan dititipin di ATM saya. Terus waktu itu nggak ketemu sama Pak Anwar tuh mau ngasih uangnya, jadi saya titipin sama Pak Luki, driver satunya. Setelah itu pas uangnya udah diambil, kan Pak Anwar kan mau balikin lagi ke saya, tapi sayanya sibuk istilahnya, saya sibuk, dia sibuk, terus kan juga kepotong sama keluar kota sama dianya. Nah pas itu saya kira ATM-nya di Pak Anwar, ternyata pas abang nelfon ATM-nya ada di dia, nikapin. Nah saya nggak tahu tuh perpindahannya gimana. Nah, kamu resign sendiri, kenapa kamu resign dari perusahaan? Kalau saya resign, ya yang pertama udah nggak minat, capek juga, sistem kerjanya nggak jelas lagi. Jadi saya memutuskan resign. Nah, terkait masalah ATM itu ATM atas nama siapa? Sama saya sendiri. Kemudian ketika kamu menyerahkan ATM tersebut kepada pihak perusahaan yang mau dilakukan supervisor, kemudian sampai sekarang apa udah ada pengembalian? Kenapa alasannya? Ya setahu saya alasannya mungkin Pak Bambang sendiri nggak ngasih tahu ya alasannya kenapa, tapi saya tanya-tanya sama istilahnya Pak Anwar atau yang lain, katanya mereka atau Pak Bambang itu selling SR kayak gitu, jadi kekurangan karyawan, jadi nama saya masih dipertahankan. Nah, terkait selling SR sendiri bisa jelaskan apa sih itu selling SR? Selling SR itu jadi dari kantor Cirebon itu kekurangan karyawan, jadi istilahnya gaji mereka itu dipindah tangankan atas nama kita yang sudah nggak ada di situ gitu. Nah, nama kita itu belum kecoret, istilahnya belum keluar dari perusahaan, padahal udah nggak ada orangnya. Berarti ada kemungkinan nama kalian dimanfaatkan oleh pihak perwakilan Cirebon untuk mencari keuntungan. Ya, betul. Nah, terkait tindakan itu apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian harapkan dari permasalahan tersebut? Ya kalau dirasakannya ya kesal ya istilahnya, nama kita udah nggak ada di situ tapi masih dipertahankan istilahnya. Kalau untuk tindakannya sendiri ya mohonlah cepet-cepet diurus gitu untuk tindakan resignnya. Kita kan sini kan istilahnya resign dengan baik-baik istilahnya. Tapi kenapa kayak gini gitu. Sementara itu, salah satu karyawan PT Luxindo Raya yang namanya kami samarkan menjadi Codet membeberkan beberapa trik perusahaan atau manajer cabang untuk mencari keuntungan tambahan atau bonus yang diberikan kantor pusat agar terkesan selalu mencapai target dan mendapat reward atau bonus untuk sang manajer. Kalau untuk deposit ya, jadi sistem di Luxindo ini komisi, bukan gaji pokok. Gaji pokok nggak ada. Jadi komisi sekitar entah berapa persen, saya kurang tahu, kurang jelas gitu ya, berapa persennya. Dan dari komisi kita tersebut nanti ada namanya deposit. Deposit itu dipotong 10% untuk dimasukkan ke head office, ke kantor pusat.
Nah, terkait masalah deposit itu, apakah itu nanti akan dikembalikan ke karyawannya sendiri atau akan tetap mengendap untuk dana perusahaan? Kalau untuk itu, setahu saya sih ya, kalau untuk deposit itu bisa dicairkan. Bisa dicairkan bila mana karyawan tersebut sudah tidak di perusahaan atau dia sudah dicoret dari keanggotaan perusahaan. Dan itu kurang lebih sih prosesnya selama 3 bulan. Selama 3 bulan berjalan. Terkait hak-hak karyawan sendiri, kemudian daripada yang dikatakan selling SR sendiri itu, apakah ada target tertentu yang ditetapkan kepada para karyawan atau para marketing di lapangan dari perusahaan? Oh, kalau untuk target sih pasti ada ya, karena kita di dunia marketing ya, itu ada untuk target-target tertentu, dan ada biasanya ada bonus insentif. Bonus insentif itu tergantung HO. Jadi setiap bulannya itu insentif peraturannya berbeda-beda. Kadang ya ada yang dari tanggal misalkan 20 sampai tanggal 25 harus target sekian, itu mendapatkan insentif sekian juta, misalkan seperti itu. Jadi kayak gitu. Insentif ataupun gaji lah bisa dikatakan yang menjadi hak karyawan. Nah, selama ini pembayarannya apakah memang ditentukan dari perusahaan setiap tanggal sekian, kemudian karyawan menerima upah atau bayaran, atau gimana Mas sistemnya? Kalau untuk sistem gaji ya, karena sekarang payroll ya, payroll, jadi kita terima langsung. Tapi ya selama saya bekerja ya, setahu saya itu kebanyakan mundur dari tanggal, kalau biasanya kan tutup buku tanggal 1 atau 2. Tanggal 1 atau 2 biasanya sih saya udah tanggal 4, tanggal 5 sudah menerima komisinya. Tapi ya kadang meleset, kadang sampai tanggal 6 atau 7 gitu. Bisa juga ke tanggal 8. Terkait masalah tadi target, Mas, seandainya ada salah satu mungkin kantor cabang yang tidak sesuai target, apa itu sanksi dari kantor pusat, Mas? Apakah tidak diberikan insentif atau apa gitu? Ya itu kembali lagi ke ini ya, ke head office ya, ke kantor pusat. Kalau kantor pusat mengadakan itu sistemnya kayak sama aja kompetisi sih ya, kalau bonus insentif itu. Jadi kalau misalkan kantor pusat memberikan memorandum, dan di situ ada peraturannya gitu. Ada peraturannya. Jadi dari tanggal sekian dan sampai ke sekian harus sekian unit itu dibayarkan bonusnya. Tapi kalau misalkan itu nggak setiap bulan ada untuk insentif. Bonus insentif itu nggak setiap bulan ada. Itu jadi tergantung dari HO-nya juga. Mau mengeluarkan memorandum seperti itu atau tidak. Terkait target yang tidak tercapai tadi, apa biasanya yang dilakukan pihak manajer atau pihak pengurus cabang gitu, untuk seolah-olah memberikan laporan kepada pusat sesuai atau telah memenuhi target, sehingga insentif atau mungkin bonus itu bisa turun? Kadang ini yang setahu saya sih itu untuk selling SR ya. Untuk selling SR itu jadi yang SR sudah resign dan sudah dicoret, bukan dicoret ya, maaf, yang sudah resign gitu kan, tapi tetap masih dipakai namanya untuk selling SR. Itu untuk bonus manajer pribadi ya, bukan untuk ke marketingnya. Jadi kayak gitu. Tapi kalau biasanya sih ya manajer mengusahakan itu untuk karena untuk kantong pribadi ya gitu kan. Karena untuk kantong pribadi, jadi penjualan itu suka di oper-oper. Jadi untuk mengeluarkan selling SR tersebut, bonus untuk manajer tersebut gitu, pribadi. Berarti seandainya karyawan itu tidak mencapai target, apa yang kemudian dilakukan manajer gitu untuk supaya terlihat bahwa kantornya ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh kantor pusat? Ya itu yang saya bilang tadi. Jadi penjualan itu dipindah-pindah, di switch lah. Istilah katanya di switch. Jadi penjualan si anu dipindahkan ke sini supaya target. Nah, penjualan si anu supaya target dipindah ke sini gitu. Jadi seperti itu. Terkait masalah yang ada di Cirebon, Mas, apakah istilahnya perusahaan juga mengharuskan setiap karyawan yang resign kemudian ATM ataupun rekening yang menjadi hak miliknya diminta oleh perusahaan?
Oh itu nggak ada namanya ceritanya. Tapi kalau untuk di Cirebon memang yang saya bilang tadi untuk selling SR ya, ya mungkin kalau setahu saya sih ya mungkin diambil paksa ya. Karena itu kalau yang namanya ATM itu data pribadi gitu kan, data pribadi kita gitu kan. Jadi untuk selling SR itu karena kita kan di sini di Luxindo ini kan payroll, bank itu payroll. Jadi penerimaan komisi itu langsung ke bank tersebut gitu kan. Jadi untuk selling SR ini manajer tuh kadang mengambil ATM dari karyawan-karyawan yang sudah keluar biasanya untuk dijadikan selling SR. Nah, selling SR tersebut ya untuk mendapatkan bonus pribadi manajer ya, manajer cabang. Jadi kayak gitu. Nah, seperti yang Mas bilang tadi, kalau istilahnya yang resign itu masih namanya digunakan oleh pihak kantor cabang untuk mendapatkan keuntungan, berarti ada laporan yang tidak benar karyawan yang resign kepada kantor pusat. Iya, betul. Jadi ya sama aja cabang itu membohongi kantor pusat ya Mas ya. Karena data-data yang sudah keluar di cabang, tapi masih tercatat di HRD kantor pusat. Untuk kantor pusat ya sama aja dibohongi gitu kan oleh cabang. Jadi kayak gitu. Tim Liputan Cirebon TV.